Aduh, aduh. Shao Tianze, berani banget kamu. Changge! Hahaha. Bos Xiao memang suami yang baik. Nona Gu punya suami seperti Anda. Pasti bisa bangkit dari sakit amputasi, bisa melewati... Terima kasih, Dok. Shao Tianze, ngapain kamu datang lagi? Tentu saja mau lihat istri yang kujangkau beberapa tahun ini. Sekarang jadi begini menyedihkan. Shao Tianze, semua yang kamu lakukan padaku, nanti suatu hari akan aku balas semuanya, tanpa kurang. Sayang sekali. Kamu takkan sempat. Kamu patut bersyukur. Changle masih butuh kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu ambil jantungnya. Jangan lepaskan aku. Ku Changle, biar ku bilang. Nggak ada yang bakal selamatin kamu. Yunjia, Yunjia, tolong aku. Yunjia, Tianze, Diam. Yunjia, aku anggap kamu sahabat terbaikku. Kenapa akhirnya kamu juga khianat aku? demi Tianze, aku rela lakukan apapun. Ku Changle, biar ku bilang. Nggak ada yang bakal tolong kamu lagi. Shao Tianze, Song Yunjia, kalian pasti kena balasan. Meski aku jadi setan, aku nggak akan maafin kalian. Gitu ya. Ku Changle, kalau begitu cepatlah datang. Aku takut tidak bisa tunggu. Lihat kau musnah. Wow. Ku Changle, Pergilah dengan tenang. keluarga Gu akan kurus dengan baik. Tidak, jangan. Yunshuan, Nona Yunshuan. Akhirnya kau sadar. Yunshuan. Siapa? Kakiku. Jantungku. Yunshuan, jangan takut Nona. Kakimu masih ada? Tenang saja. Aku akan mati-matian. Wang Ma juga pasti tidak akan biarkan keluarga Song sakiti kau lagi. Aku hidup lagi. Bukankah ini gadis gelap? Anak perempuan tidak sah dari kota kecil. Kau benar-benar kuat. Ditabrak mobil pun tidak mati. Kak, lihat. Aku baik-baik saja datang jenguk si Jalang ini. Dia malah melotot padaku. Cuma kecelakaan mobil, sampai seperti mau mati. Malam ini Xue Xiao akan bicara soal perjodohan denganmu. Ayo ikut aku cepat. Kak, soal perjodohan dengan keluarga Xue, bisa aku sendiri. Dia hanya selebriti kelas 3 anaknya manis. Mana cocok untuk keluarga Xue? Manis kalau kau tidak kotor. Perlu aku jemput dia sendiri? Bawa dia pulang. Jangan mendekat. Nona Yunshuan, cepat pergi. Kakak, tak perlu repot. Aku jalan sendiri. Puang. Kalau nggak pulang, mana bisa balas dendam? Dendam dibalas. Dendam Yun Senso yang mati. Dan kelahiran kembali. Dendamku Gu Changge. Cepat. Tuan Xue pasti sudah lama menunggu. Dengar ya. Nanti di dalam, tampil baik-baik. Malam ini kalau kamu berani buat Tuan Xue. Tidak puas. Kamu tahu akibatnya. Ayo. Sudah kamu putuskan. Changge, aku... Tak perlu jelaskan. Mungkin ini pertemuan terakhir kita. Changge. Ada beberapa hal bukan aku yang tentukan. Ci. Dari mana datangnya lalat? Berani buat Tuan Cumuak. Kamu lucu kenapa bikin masalah sama orang lain? Malah ganggu si iblis hidup itu Cumo Chen. Potong tangannya. Cumo Chen, kamu brengsek. Kembalilah. Cumo Chen. Lepaskan aku. Cumo Chen.
Xue tahu mau tidur di Gucangge tapi gagal, terus cari aku sahabatnya buat jadi pengganti. Kamu nggak tahu semua ini kan? Sekarang Gucangge sudah mati. Orang di sekitarnya kena masalah, kamu juga nggak peduli. Diam. Mau hancurin keluarga Song ya? Tuan Chu, maaf. Ini keluarga Song kami. Adik kecil kami baru saja dijemput dari desa. Dia belum mengerti aturan. Keluarga Song? Iya. Mohon kebaikan Anda. Cepat pergi. Jangan sampai Tuan Chu lihat kalian lagi. Pergi. Tahu dia siapa? Dia dari keluarga paling top di Yun City. Direktur muda. Kamu hampir menyinggung keluarga Chu. Malam ini, kalau kamu gagal dapatkan Tuan Xue, malam ini kamu bakal celaka. Kamu, Ingat kata-kataku. Layani Tuan Xue dengan baik. Kalau tidak, aku pasti buat kakak puas. Yun Xuan adik datang. Minum satu. Ayo. Jangan sok. Aku suruh minum, kamu harus minum. Aduh, Tuan Xue. Cepat atau lambat aku milikmu. Kenapa buru-buru? Bagaimana kalau kita main yang seru dulu? Main shoot yuk. Yang kalah lepas baju. Ditambah 1 botol bir. Gimana? Perempuan sialan, kuhabisi kau main ini. Buka bajunya sekarang. Xue Tao, kamu nggak takut cari masalah sama Chu Mo Chen? Chumachen. Keluarga terbesar di Yuncheng. Direktur muda nomor 1. Chumachen. Berani sentuh wanita dia. Tuan Xue pasti tahu, akhirnya bakal gimana. Mau nipu aku? Siapa di Yuncheng yang nggak tahu? Saya muda Skagu Choka. Kamu pikir pantas buat Chu muda? Hego Chao kami nikah. Saya muda, anggap aku cuma pengganti dia. Tuan muda Chu? Chu Mo Chen, akhirnya kau datang. Chu Mo Chen, kau akhirnya datang? Hei, Daji muda. Aku sungguh nggak tahu dia wanita Anda. Bawa pergi. Anda sangat berbesar hati. Daji muda. Nona Sung repot-repot sekali memancingku keluar. Cuma biar aku selamatkan kamu. Chu Mo Chen, ternyata habis dari luar negeri. Kamu makin cerdik. Belum lihat Gucangge. Untuk terakhir kali, pasti nyesel kan? Mau balas dendam untuk Gucangge? Aku peringatkan kamu. Jangan sebut-sebut Cangge sembarangan. Tadi kamu bilang soal balas dendam. Apa kamu... Ya, aku tahu semuanya. Aku tahu kecelakaan mobil Gucangge. Itu direncanakan Shou Tianze. Aku juga tahu Shou Tianze demi Gucongrak. Mencabut jantung Gucangge. Diberikan ke dia. Kenapa aku harus percaya kamu? Kalau Chu Shao nggak percaya, bisa tanya ke rumah sakit. Dengan kemampuan Chu Shao, ini pasti mudah. Lalu kamu siapa? Kenapa tahu semua ini? Aku Gucangge. Hahaha. Aku cuma bercanda. Chu Mo Chen, mari kita kerjasama. Kita bersama-sama balas dendam untuk Gucangge. Nona Song, kerjasama dengan aku? Kamu punya modalnya? Modal. Hahaha. Chu Shao, kamu tahu sebelum mati Gucangge disiksa apa saja? Atau kamu tahu detail proses kematiannya? Atau tahu siapa dalang yang terlibat dalam kematiannya? Kamu tidak tahu.
Aku tahu sebelum mati, Gu Changge lebih dulu diamputasi. Lalu melihat orang lain dengan mata terbuka mengambil jantungnya. Orang-orang itu, bagaimana mereka? Dia melihat dari samping berfantasi hidup lebih baik setelah dapat jantung. Hidup indah. Mereka harus merasakan semua itu. Itu bisa dibilang balas dendam. Jadi, Chu Shao masih pikir aku tidak punya modal. Long Wang, apa benar ada reinkarnasi di dunia ini? Dunia ini luas, segala hal bisa terjadi. Pernah ada kasus seperti itu. Katanya hanya kalau seseorang mati tragis, perasaan tidak rela, sulit hilang, jiwanya masuk ke dalam tubuh orang yang seharusnya belum mati, dan hidup kembali pakai tubuh itu. Antarkan Nona Song ke hotel untuk istirahat. Silakan, Nona Song. Silakan. Tapi, Nona Sung, aku akan pertimbangkan soal kerjasama. Akan kasih jawaban memuaskan. Orang kirim orang ke Thailand, undang Long Wang. Nona Song, semalam boleh tanya siapa yang menemanimu? Katanya ibumu. Naik daun karena kecantikannya. Artis kelas bawah. semua orang, kalian masuk kamar aku. Lihat pria ya, atau temukan wanita lain. Aku cuma mabuk semalam, istirahat di hotel. Kenapa? Hukum mana bilang, mabuk nggak boleh nginep hotel. Bawa mikrofon. Bisa paksa masuk ruang pribadi gitu. Fitnah orang tanpa bukti. Aku malah mau tanya polisi. Siapa yang kasih kalian hak itu? Orang desa yang lucu, suka gigit. Udah ketahuan selingkuh. Masih saja cerewet. Nyerang kemana-mana. Nona Song, kami Barang nggak berguna sini buka. Kamera di tanganku. Aku bilang ada pria, ya ada. Kamu baring di sebelah dia. Kalian foto terus. Tamparan ini buat ngajarin. Sebagai kakak, harus jaga adik. Kamu yang lucu kok berani. Tamparan ini kasih tahu. Mau skandalmu. Atau skandalku. Akhirnya jadi aib keluarga Song. Mau tetap di keluarga Sue. Jangan suka bikin keluarga Song jatuh. Terima kasih atas peringatannya. Tapi saya kasih tahu kamu. Saya sudah hamil anak Atau. Asal saya bisa masuk keluarga Shui dengan lancar, saya pasti bisa duduk tenang sebagai nyonya muda keluarga Shui. apa? Nona Song kedua. Ternyata hamil anak Tuan Muda Shui? Ini berita besar. Cepat foto. Siapapun yang berani sebar, Berita ini saya akan pastikan dia hilang selamanya dari Yuncheng. Siapa yang berani di tempatku? Buat orang hilang? Siapa yang berani di tempatku? Buat orang hilang? Astaga, jadi semalam yang bersama Nona Song, ternyata pewaris nomor 1 Yuncheng, Tuan Muda Chu itu. Selesai sudah kita menyinggung Tuan Chu. Gimana kita bisa bertahan di Yuncheng? Orang seperti dia. Mana mungkin dekat sama Tuan Chu? Udah tahu. Harus tulis apa kan? Tahu. Saya mau lihat di koran pagi ini. Mengerti. Tuan Muda Chu datang sepagi ini. Mau setuju ya? Ikut saya. Nona Song, kamu pernah ke sini? Belum. Nona, aku lihat kau dulu pernah alami nasib buruk. Akhir-akhir ini akan ada musibah menimpamu. Boleh saya lihat tanganmu? Terima kasih Pak Tua. Aku tak percaya semua ini. Ini omong kosong kan? Biar aku lihat saja, baru tahu. Aku ingin lihat apa lagi yang akan diomongkan. Nona ini punya penolong dalam hidupnya. Beberapa hari ini, hati-hati saja saat keluar rumah. Musibah pasti akan terhindar. Sudah dengar? Tuan Muda Chu, sekarang puas? Nona Song, silakan duluan. Aku ada urusan, keluar sebentar. Segera kembali. Gimana? Jiwa dan raga Nona Song tak selaras. Memang ada tanda lahir baru.
Ternyata benar dia. Hanya saja, Nona Song, kau punya jiwa lelaki. Di kehidupan lalu, mungkin kau mati dalam dendam yang dalam. Jadi, kau bawa aura kuat dan kebencian. Mereka juga harus merasakan semua ini, baru bisa disebut balas dendam. Jika dulu aku tak egois, tak pergi ke luar negeri, apakah kau takkan mengalami semua ini antara Raja Naga pulang? Ya, Chang'e, ini aku. Aku yang gagal melindungimu. Chu Mo Chen lagi apa sih? Sudah lama belum juga pulang. Shou Tianze, kau dengar ya, seumur hidup aku tak akan maafkan kau. Xiao Xue, Menjauh? dengarkan penjelasanku. Chang'e, ada apa denganmu? Okey, tunggu aku. Aku segera ke sana. Xiao Xue, ambilkan jantungnya untukku. Xiao Tianze. Sudah ku bilang, meskipun aku jadi hantu, aku takkan biarkan kalian. Sekarang, aku sudah kembali. Xiao Tianze. Nona Song, kamu mau hadapi Xiao Tianzi dan bicara langsung, bilang mau balas dendam? Ya. Begitu aku ingat, semua yang dia lakukan pada Gu Chang'e, aku tak bisa menunggu lagi. Aku ingin mengulitinya. Menghancurkannya. Lempar ke Samudra Pasifik. Kak Tianze, di depan Kak Chang'e, Aku memang sengaja menghajarmu di depannya. Xiao Tianzi. Chu Mo Chen, bukankah dia di luar negeri? Jangan salah paham Tuan Muda Chu, itu Kak Chang'e. Sebelum meninggal pesan, suruh aku jaga Kak Tianze baik-baik. Barusan, mata Kak Tianze kemasukan debu. Pergi. Kusam, Chu Mo Chen, ini altar arwah Chang'e, bukan wilayah keluarga Chu. Kamu menindas dia, satu-satunya adik perempuannya, di depannya. Apakah kamu pantas pada Chang'e? kau juga tahu ini di depan makam Chang'e. Berani sekali kau di hadapannya. Mencemari matanya. Chu Mo Chen, dengan identitas apa kau menginterogasiku? Jangan lupa, di papan nama Gu Chang'e tertulis jelas istri Xiao Tianze, aku. Gu Chang'e itu hidup milikku. Mati juga cuma boleh jadi arwah Xiao Tianze. Meski aku mencemari matanya, dia tetap harus melotot melihat. Aku ingin sekali menguliti dan membongkarnya, lalu menghancurkan jadi bubuk. Buang ke Samudra Pasifik. Nona Song, sekarang auramu benar-benar membunuh. Tak takut dia duluan menyerang? Chu terlalu tak percaya diri. Siapa berani menyakitiku? Di bawah hidungmu. Panjang. Nona Song, aku janji tak akan biarkan siapapun lukaimu lagi sehelai pun. Terima kasih, Tuan Chu. Nona Song, mari kita kerjasama. Kupikir Tuan Chu, setidaknya bakal pastikan lagi. Aku percaya Nona Song. Bagaimana kalau Nona Song? Lihat dulu niat baikku. Hentikan semua proyek kerjasama dengan Gu. Tuan Chu, beberapa proyek besar Chu Group semuanya bekerja sama dengan Gu Group. Jika semuanya dihentikan, kerugiannya tak terhitung. Kalau kamu nggak ngerti, ganti orang saja. Segera kerjakan. Demi orang mati. Pertaruhkan seluruh Chu Group, layak nggak? Mungkin ini hal terbaik yang pernah kulakukan. Demi Chang'e, kehilangan Chu Group pun nggak masalah. Nona Sung, bisa temani aku lihat seseorang? Dia juga harus buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Chu Mo Chen, dulu kamu sendiri nggak mau masuk jadi menantu Gu. Pergi ke luar negeri. Sekarang Gu Chang'e sudah mati. Kenapa sok setia di depan kami? Gu Chang'e, kamu mati pun masih gentayangan. Adik ipar dan kakak ipar. Selingkuh sampai ke depan arwahnya. Orang kota memang pinter main. Kamu pikir kamu siapa? Di sini nggak ada giliran kamu ngomong. Pikir aku siapa? Setidaknya, lebih baik daripada kalian berdua. Nona Gu, jangan pikir setelah kamu pasang jantung Gu Chang'e, kamu jadi Gu Chang'e. Barang kawe tetap kawe. Nggak pernah bisa naik kelas. Kak Tianze, lihat dia. Chu Mo Chen, aku kira kamu sangat setia. Baru setengah bulan Longge meninggal, kamu sudah punya yang baru. Sepertinya pandangan Longge pada orang juga enggak bagus. Aku juga pikir begitu. Gu Chang'e itu baik segalanya, cuma selera milih orang kurang. Kalau enggak, mana mungkin suka sama kamu? Yang cuma numpang nama, mungkin Gu Chang'e kena kutuk.
Makanya meninggal muda. Kamu! Kamu pikir kamu siapa? Perempuan, berani-beraninya ngomong begitu? Kakakku dan kakak iparku. Aku mau ngomong apa sih? Jangan-jangan salah dengar. Nona Gu, saranku kamu cepat ke rumah sakit cek kesehatan. Sekalian periksa jantung kakakmu itu. Kamu nggak cocok pakai ya? Nggak cocok? Aku jadi pengen bunuh kamu. Canggel kamu nggak apa-apa. Kamu berani songong di depan aku. Cepat atau lambat aku bakal habisin kalian. Ayo pergi! Nona Song, kenapa kamu tahu banget soal keluarga Gu? Aku cuma kagum sama Gu Changge. Sering baca berita tentang dia. Begitu ya? Tapi kok aku rasa banyak kebetulan bikin aku curiga kamu itu Gu Changge. Cumo Chen kalau sakit pergilah berobat. Bukankah kamu tadi berdiri di depan altar Gu Changge? Ngapain emosi banget, cuma bercanda. Aku mau pulang. Antar aku balik. Oke. Changge, tenang saja. Orang yang menyakitimu akan kubuat bayar berkali-kali lipat. Song Yunjia, Dasar anak durhaka, cepat berlutut! Imut, kakak. Sudah kena orang sembarangan. Ya sudahlah, tapi berani-beraninya kamu menyinggung Nona Gu. Apa mau seluruh keluarga Song kubur bareng kamu? Ternyata kamu benar-benar menuruni gen ibumu sama-sama liar. Anak sialan. Tak bisa dijodohkan, besok akan langsung aku serahkan ke keluarga Wang. Kebetulan lagi bahas kerjasama. Tak usah tunggu besok. Kirim saja malam ini. Biar Tianze lihat ketulusan keluarga Song. Dengar-dengar Tuan Wang kejam banget sama perempuan. Sudah bikin beberapa cewek mati sia-sia. Nikmati saja malam ini. keluarga Song. Benar-benar kumpulan bajingan. Pantas saja bikin Song Yungsuan mati. Ayah, aku nggak mau ke keluarga Wang. Kalau Chu Shao tahu, dia pasti marah banget. Chu Shao yang mana? Jangan-jangan dari Yun City? Shumo Chen dari keluarga top Yun City? Iya, dari keluarga nomor 1 di Yun City, Shumo Chen. Dia nggak pantas dekat Chu Shao. Semua orang di Yun City tahu. Kecuali Gu Changge, Chu Shao tak peduli orang lain. Ayah, jangan tertipu sama si lucu ini. Dia baru pulang sebentar, mana mungkin dekat Chu Shao. Kamu ini, si lucu, berani bohongi ayahmu. Ayah, bela aku dong. Kamu kok masih berani balik? Ayah, kakak kedua bisa jadi saksi. Tadi pagi dia lihat sendiri. Aku sama Chu Shao. Nah, sudah. Jangan ribut terus. Ayah, tolong bela aku. Si lucu ini kira cuma dekat Chu Mo Chen. Bisa semaunya sendiri. Dia suruh orang pukul atau. Apa, si Jalang itu beneran tidur sama Chu Shao? Yun Xuan tadi, ayah yang salah sangka, ayah cuma khawatir kamu tersakiti di luar. Yun Xuan nggak marah kan sama ayah? Sekarang ada dukungan keluarga Chu, keluarga Song di Yun City. Pasti bisa berkuasa bebas. Aduh, hahaha. Ayah, kakak, kenapa kalian begini? Dia suruh orang memukul atau. Diam kamu. Di depan keluarga Chu, keluarga Xue nggak ada apa-apanya. Sudah dipukul, biarin saja. Berani-beraninya usik wanita Chu Shao. Song Yungxian, kamu imut banget. Aku mau lihat siapa berani sentuh wanitaku. Chu Shao, kenapa Anda datang? Tidak bilang-bilang dulu, biar kami bisa sambut Anda. Kalau begini, bagaimana aku bisa lihat tunanganku diperlakukan macam ini? Tunangannya? Chu Shao, Anda salah paham. Ini cuman keributan kecil antar saudara. Keributan kecil? Kalau aku lebih lambat sedikit, pasti cuma lihat mayat tunanganku ya. Aduh, ngomongnya parah amat, hahaha. Kenapa kau datang? Aku datang buat bela wanitaku. Chu Shao, barusan Anda panggil Yun Xian tunangan? Benar. Hari ini aku kesini resmi lamar ke keluarga Song. Tuan Song, apakah kamu puas dengan ini? Aduh, Tuan Muda Chu, Anda sendiri datang melamar? Ini kehormatan besar bagi keluarga Song. Ayah, Dokumen properti alun-alun pusat. Ayah, Tuan Muda Chu menyerahkan alun-alun pusat senilai 1 miliar kepada Song Yungxuan. Tuan Muda Chu, kamu sangat tulus. Yun Xuan, hari ini lamaran ini sudah diputuskan. ayah. Yunxuan, kamu sudah dekat dengan Tuan Muda Chu. Kenapa tidak bilang dari awal? Kesalahpahaman ini bukankah sudah selesai sekarang? Salah paham, memang salah paham. Tentu saja hanya salah paham. Bukankah seharusnya minta maaf pada tunanganku? Bukankah seharusnya minta maaf pada tunanganku? Ini Yun Ying. Ayo cepat minta maaf ke Yun Xuan. Maaf,
Song Yunshuan, kamu. Nona Song kedua, apa maksudmu? Tidak puas pada kami berdua? Toda. Yunying. Aku memanjakannya sejak kecil. Tolong jangan marah. Udara yang baik. Jadi kalian cemari. Ya. Aku pergi dulu bersama tunanganku. Hati-hati di jalan. Antar Tuan Muda Chu keluar. Pelan-pelan Tuan Chu. Silakan jalan pelan-pelan. Chu Mo Chen, ada apa lagi ini? Kenapa tiba-tiba datang ke keluarga Song untuk melamar? Bukankah aku sudah bilang, aku mendukung wanitaku? Kalau aku tadi nggak di sana, kamu pasti sudah dihabisi keluarga Song. Mereka itu tak cukup pantas buatku bergerak. Direktur Shao, Chu Group sudah hentikan kerjasama dengan kami untuk proyek pengembangan Metaverse. Chu Mo Chen, kamu benar-benar mau melawan aku demi orang mati? Jangan salahkan aku nanti. Kalian cari orang di internet buat nulis, bilang Chu Mo Chen gagal dapat cinta. Dan rancang kematian Gu Changge, lalu mau ambil alih perusahaanku. Tulis saja seperti itu. Ngapain bengong? Nggak dengar ya? Cepat pergi sekarang. Baik, Direktur Shao. Chu Mo Chen, bukankah kamu tergila-gila sama Gu Changge? Kalau begitu aku akan pakai Gu Changge buat mengalahkanmu. Rumah ini memang sudah lama aku persiapkan untuk Changge. Sejak dia pergi, tak pernah kusentuh lagi. Sudah 3 tahun, semua tetap seperti semula. Terima kasih. Insomnia kamu sudah membaik? Apa maksudmu? Dulu Changge pernah bilang, kamu punya insomnia parah. Nona Sung, temani aku minum beberapa gelas ya. Changge. Maaf ya, jika aku tidak pergi, apakah kamu tidak akan mati? Chu Mo Chen, kamu mabuk. Apakah kamu sangat benci aku? Kamu seharusnya benci aku. Aku yang buat kamu sedih. Jika bukan aku yang buat kamu sedih, Xiao Tianze juga tidak akan anak berharga itu punya kesempatan. Itu dia sendiri yang buta. Bukan salahmu. Changge, kamu tahu tidak? Setiap kali aku ingat masa lalu, hatiku sangat sakit. Aku sangat menyesal. 3 tahun lalu, aku bisa genggam tanganmu. Sangat menyesal. Mohon. Aku juga sangat menyesal. Setelah berpisah denganmu, setiap saat aku menyesal. Tapi harga diri Gu Changge tidak izinkan dia cari kamu. Kamu tahu tidak? Saat aku hidup lagi, aku lihat kamu. Tahukah kamu betapa gugupnya aku dan bahagianya aku? Tapi kamu tidak mengenaliku. Sekarang, aku ingin kamu mengenaliku. Tapi juga takut kamu mengenaliku. Menurut kamu aku harus bagaimana? Bagaimana? Maaf ya, aku tidak mengenalimu di pandangan pertama. Mulai sekarang, aku tidak akan lepaskan tanganmu lagi. Babi kecil malas sudah bangun. Babi kecil malas. Jangan ribut, Buang. Aku mau tidur lagi. Siapa Buang? Aku. Chu Mo Chen, Ayo bangun. Aku sudah buat sarapan untukmu. aku mabuk semalam. Aku nggak ngomong aneh-aneh kan? Ngomong cukup banyak yang kamu bilang. Apa yang aku bilang? Pakai sepatu lantai dingin. Kamu bilang, pertama kali lihat aku, langsung jatuh cinta. Kamu juga bilang, mau bikin aku jatuh cinta juga. Jadi Tuan Chu,
Kamu sudah jatuh cinta padaku? Menurutmu gimana? Bilang dong. Ayo bilang dong. Pelan-pelan. Nona Song, selanjutnya. Mau bagaimana? Aku mau majalah fencing Shao Tianze. Tunggu saja. Aku mau kamu di pemakaman Gucangge. Jatuh dan hancur. Yang aku minta sudah kamu atur belum? Sudah, semua diatur. Tugas pengumpulan Xiao. Aku serahkan ke Xiao Xue. Tapi Direktur Song, Dulu tugas Xiao itu Zhang Xiao yang urus. Tiba-tiba diganti jadi Xiao Xue, nggak apa-apa. Aku sudah punya rencana. Hari ini kalaupun dipecat, aku mau nggak peduli. Dengar ya, aku ini bukan orang rendahan kayak kamu yang bisa kau lawan. Hei, kamu apa-apaan? Lepaskan. Hati-hati. Direktur Song, kamu nggak apa-apa. cepat panggil ambulans. Ayo cepat pergi. Terima kasih, dokter. Bos Song, bagaimana perasaan Anda? Saya baik-baik saja. Bos Song, terima kasih. Sejak orang tuaku pergi, tak ada lagi yang melindungiku seperti ini. Orang tuamu sudah meninggal? Semuanya gara-gara kakakku. Dia memang jahat. Padahal orang tuaku tidak kena kanker lambung, tapi dia menipu mereka. Masuk ruang operasi. Akhirnya, mereka meninggal di meja operasi. Xiao Xue, jangan terlalu sedih. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Shou Tianze, dia itu polos banget. Orang tuaku mengadopsinya dari panti asuhan. Tapi dia malah balas jahat. Demi dekat dengan putri keluarga kaya, dia membunuh orang tuaku. Buat nutupi kenyataan dia anak yatim. Xiao Xue, Tuhan selalu melihat dari atas. Shao Tianze pasti akan kena karma. Tidak, aku tidak percaya kalau orang baik mati muda. Orang jahat hidup lebih lama. Aku mau balas dendam sendiri. Tapi caramu begini, tidak bisa balas dendam. Xiao Xue, tenang dulu. Bagaimanapun Shao Tianze itu kakakmu. Kalau dia merasa bersalah padamu, justru kamu harus perlakukan dia dengan baik. Tidak, aku tidak bisa. Tapi hanya itu caranya. Kamu bisa balas dendam. Hanya begitu, dia bisa dihancurkan. Pak Song mau bantu aku balas dendam? Tenang saja, aku akan bantu kamu. Biar dia bayar atas semua yang sudah dia lakukan. Gimana? Lukamu di mana? Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu kesini? Barusan aku... Aku baru sebentar nggak lihat kamu, udah kangen. Ayo kita makan dulu. Oke. Changge, tenang aja. Di pemakaman, aku akan pastikan Shao Tianze nggak akan pernah bangkit lagi. Bos Chu, kenapa bawa aku ke sini? Kamu tahu Venus kan? Aku udah beli. Salon kecantikan setara dengan Gus. Tapi Venus kan dulu kena masalah operasi plastik gagal dan reputasinya rusak. Apa kamu mau? Kalau aku bilang kematian Shao Tianze ada hubungannya sama kematian Gu Changge, berani nggak kamu suruh orang tangkap dia? Gus kan kecil. Kenapa nggak berani? Kamu Ning kan? Ngapain kamu kesini? Ini bukan tempat nyari orang. Nona Yi, waktu itu Gu Changge kasih kamu jutaan, makanya kamu bisa buka toko ini. Nona Yi, aku penanggung jawab Venus. Karena 2 tahun terakhir, operasi plastik yang kami lakukan buat kamu dapat banyak serangan opini publik. Aku cuma mau cek, gimana kondisi kamu sekarang? Kamu seorang anak kecil belum dewasa. Masih ingin aku pergi ke Venus? Nona Yi, dulu Gu Changge kasih kamu jutaan. Belum cukup buat judi kamu. Aku mau kamu umumkan, dulu Gu Changge suap kamu. Menurut info terbaru dari Xinyu News, ada seorang wanita upload di banyak forum, audio dan video, bongkar kebenaran kasus cacat muka Venus 3 tahun lalu. Wanita itu klaim chairman Gu menyuap dia fitnah Venus. Presdir Xiao, Presdir Gu baru saja meninggal. Masalah Venus. Kenapa tiba-tiba terkait dengan perusahaan kami? Presdir Xiao Chu Group pagi ini umumkan putuskan kerjasama dengan Gu Group. Sudah bikin heboh. Kalau masalah ini tak cepat diselesaikan, Gu Group bakal kena masalah. Changge baru meninggal. Chu Group langsung mau jatuhkan Gu Group. Kalian semua senior Gu Group. Tolong ikut selesaikan ini. Bersama aku. Baru layak untuk Changge. Presdir Xiao, semua situs besar menolak hapus berita buruk tentang Gu Group. Jika kita tidak cepat menghentikan penyebaran opini, akan membuat grup kita terkena dampak besar. Tianxiang Beauty, hanya produk kecil di bawah Gu Group. Sekarang kita buang Tianxiang Beauty untuk reputasi Gu Group. Jangan Presdir Xiao, semasa hidup Presdir Gu sangat menghargai Tianxiang Beauty. Maaf Presdir Xiao.
Presdirgu. Semua bicara soal Presdirgu. Gu Changge sudah mati. Sekarang aku, Xiao Tianze, adalah pemilik Gu Group. Aku sudah tahu siapa yang bocorkan info. Tianze kakak, kamu baik-baik saja? Siapa? Seseorang yang diam-diam suka Kak Tianze badut seperti itu. Aku tak mau lihat orang tertentu. Changle, kamu tunggu aku di luar. Aku masuk dulu. Xiaoning, kamu... Gimana kabarmu selama ini? Karena kalian, hidupku seperti neraka. Aku tahu kamu sangat benci Changge, tapi sekarang Gu Changge sudah mati. Dulu Gu Group miliknya. Sekarang milikku. Kamu akan sakiti aku. Perasaanku padamu tak pernah berubah. Aku juga tak pernah mau sakiti kamu. Aku yang salah padamu. Dulu aku tidak mencegah Gu Changge memperlakukanmu seperti itu. Tapi sekarang Gu Changge sudah mati. Gu Group sekarang aku yang pegang. Asal kamu mau bantu jadi saksi. Menyerang balik keluarga Chu, aku pasti akan bersamamu dengan baik. Baiklah. Serius. Asal aku bantu jadi saksi, kamu akan bersamaku? Hah! Pergi, Xiao Tianze. Kamu benar-benar menjijikan. Aku benar-benar buta. Bisa-bisanya jatuh cinta padamu. Changge, tenang saja. Aku yang menyuap orang. Biar Yi Xiaoning mukanya rusak. Ini buat Go Group. Pasti untung tanpa rugi. Kita bisa pakai ini buat jatuhin Venus. Dengar penjelasanku. Bukan. Kamu. Pergi, Xiao Tianze. Ku peringatkan, aku akan hancurkan Gu Group. Hancurkan kamu juga, biar kamu seperti aku. Tak punya apa-apa. Kak Tianze bagaimana? Yi Xiaoning mau ubah kesaksian. Biar aku cari dia. Enggak usah. Presdirgu Group yang hebat. Kenapa kecewa begini? Shu Motion. Kamu kan paling suka Gu Changge. Kenapa kamu hancurkan Gu Group? Itu kan hasil kerja keras seumur hidupnya. Karena sekarang Gu Group sudah kamu kuasai. Shu Motion. Apa maumu sebenarnya? Kamu nggak tahu. Shu Group sepihak langgar kontrak. Harus bayar ganti rugi. Sebanyak itu kamu sanggup bayar? Chu Group kami masih peduli uang segitu? Shu Motion. Kamu harus banget lawan aku. Aku cuma mau bantu Changge. Ambil semua miliknya. Selama kamu Xiao Tianze masih di Gu Group, aku dan Gu Group nggak akan damai. Oh iya, kalau kamu buat aku marah lagi, aku potong tanganmu. Kamu... Kak Tianze, kenapa Chu Mochen tiba-tiba serang Gu Group? Jangan-jangan dia tahu sesuatu? Sepertinya enggak. Mungkin dengar gosip. Tapi... Tenang. Sebelum dia tahu semua, akan aku injak dia. Terus pemakaman laut besok? Tetap lanjut. Besok aku bakal bikin Chu Group dan Changge tenggelam di laut. Tadi kamu provokasi Xiao Tianze. Nggak takut dia balas Chu Group? Aku memang mau dia gerak. Nggak ngerti kamu. Gu Changge sudah meninggal. Apa layak kamu lakukan semua ini? Demi Gu Changge, layak. Presdir Song. Sekarang Song Group didukung Chu Group. Nanti pasti langsung melejit. Benar, Presdir Song jangan lupa kami ya. Presdir Wang, nanti Song Group ini masih butuh banyak bantuan dari Anda. Song Group kecil saja. Berani bermimpi bisa dekat sama Mochenku. Ngimpi. Tuan Muda Chu datang. Tuan Muda Chu, Tak sangka putri bungsu keluarga Song benar bisa berhubungan sama Chu Group. Benar juga. Tapi dia lumayan cantik ya. Mochen kamu datang. Tuan Muda Chu memang selalu dikelilingi wanita. Dimanapun selalu ketemu mantan. Siapa suruh kamu bicara begitu ke Mochen? Siapa suruh kamu bicara begitu ke tunanganku? Presdir Xiao datang. Semua hadirin. Hari ini bisa hadir di pemakaman Laut Changge. Saya Xiao Tianze, mewakili Gu Group. Sangat berterima kasih. Changge pernah bilang, dia paling suka laut. Jadi abu ini bisa hanyut ke seluruh dunia lewat laut. Bisa terapung hingga kemana saja. Makanya aku putuskan mengadakan pemakaman laut untuk Changge. Kak Tianze, aku yakin arwah kakakku pasti senang banget. Direktur Xiao benar-benar setia. Sayangnya Gu Changge cantik tapi nasib buruk. Dengan perasaan Direktur Xiao pada Gu Changge menyerahkan Gu Group padanya, akan buat dia tenang. Semua sudah siap kan? Ayo mulai. Tuan Muda, nona kedua. Ada masalah. Ada yang kirim barang.
Katanya Nona Changge dibunuh seseorang. Bibi Lee, apa benar apa yang kamu bilang? Kakakku benar-benar dibunuh? Nona kedua, coba lihat dulu. Kalau Nona Changge memang dibunuh orang, kamu harus balas dendam buat Nona besar. Mohon semua jadi saksi. Kalau Changge benar dibunuh orang, Aku, Xiao Tianzi, bersumpah. akan membalas kematian Changge. Ya ampun, bukankah ini sopir yang menabrak Gucangga? Bukankah ini sopir yang menabrak Gucangga? Bukankah Chu Shao suka Gucangga? Mengapa dia menyewa pembunuh? Gucangga menikah dengan Direktur Shao. Cinta tak kesampaian. Dia jadi marah. Cumochen, kau brengsek. Bagaimana kau bisa begitu ke kakakku? Kakak Changge, Ini salahku, Chang lah. aku tak bisa balaskan dendammu. Kakak, Tenang saja, Changle. Meski harus melawan keluarga Gu, aku pasti balaskan dendam Changge. Pak Xiao, aku dukung Anda. Balaskan dendam untuk bosku. Shumoshen, lihat apa lagi yang bisa kau lawan aku. Kak, apa yang harus kita lakukan? Keluarga Gu tak akan menyerang kita, kan? Buat saja satu video bersuara. Sudah bisa tentukan pembunuhnya. Jadi buat apa ada polisi? Song Yunshuan, kau tahu apa? Diam! Kamu siapa berani pukul dia? Kamu siapa sih? Nona Song, meski kamu tunangan Chumo Chen, tetap nggak bisa memutarbalikkan fakta. Jangan bela dia. Siapa yang benar, siapa yang salah? Kenapa nggak konfrontasi langsung? Biar jelas. Nona Song, mungkin kamu belum tahu, orang itu 2 hari lalu sudah bunuh diri dan meninggal. Direktur Shao, sepertinya Anda kecewa. Xiao Tianzi, tak nyangka kan? Aku masih hidup. Ayo lihat sini, serius. Supir truk mana tuh? Kok dia nggak mati? Cepat rekam cepat. Besok pasti viral. Kak Tianze, bukannya kamu sudah suruh orang bereskan dia? Pembunuh? Kok kamu belum mati juga? Biar ku habisi kamu sekarang. Xiao Tianzi, orang lemah, cuma bisa menjerumuskan diri sendiri. Katakan, sebenarnya, siapa yang suruh kamu tabrak Changge? Xiao Tianzi, kamu kasih aku 3 juta buat bunuh Gucangge. Shumoshen, kamu menyuap dia. Bilang aku yang membunuh Changge. Kamu cuma mau ambil perusahaanku? Halo Shao Xue. Semua para tetua keluarga Gu. Kalian mau lihat perusahaan Gu jatuh ke tangan orang lain? Pelan-pelan. Cepat hapus ini. Astaga, bukannya Direktur Shao sayang sama Gucangga. Kok bisa selingkuh sama adik ipar? Kakak ipar dan adik ipar, ini incest. Tak nyangka, sejak kapan mereka mulai bersama? Jangan-jangan kematian Gucangga benar-benar ulah Xiao Tianzi. Beneran, Xiao Tianzi suruh aku tabrak Gucangge. Jangan mau dibodohi dia. Bukan begitu. Pasti dia dibayar sama orang bermarga Cu. Bukan begitu. Apa yang kamu mau lagi? Masih mau fitnah Tianze? Pengawal, bawa dia pergi. Song Yunshuan, aku takkan memaafkanmu. Jangan sakiti Tianze. Shao Tianze. Pertunjukan baru saja dimulai. Sudah tak kuat lagi? Semua sebenarnya Xiao Gucangge tidak mati setelah kecelakaan mobil ini karena Tuan Xiao. Xiao Tianze mengancam Song Yunjia di rumah sakit kami dan mengambil jantung Gucangge mengeluarkannya, lalu memberikannya ke Nona Gucangge. Jika kalian tidak percaya, aku punya rekamannya. Apa Xiao Tianze menyuruh orang menabrak Gucangge masih kurang? Bahkan mengambil jantungnya. Ya ampun, di dunia ini ada orang sejahat itu. Masih pura-pura penuh cinta di depan kita. Benar-benar iblis. Seseorang, Kakak Tianze, cepat lari, cepat lari. Tunggu saja kau. tidak apa-apa. Dia tak akan lolos. Aku akan menghancurkannya. Shumo-chen, kamu tamat. Kakak Tianze tidak akan membiarkan kalian lolos. Kamu tahu kamu hamil. Imut. Aku punya anak, Kak Tianze. Anakku. Bagaimana anakku? Apa kau panggil aku tadi? Tidak. Gucangga sudah mati. Kamu hantu. Aku mau cari Kakak Tianze. Kakak Tianze. Kakak Tianzemu sudah tinggalkanmu dan kabur. Tidak. Kak Tianze pasti akan selamatkan aku. Semuanya salah kamu. Ini semua gara-gara kamu membuat Kak Tianzeku kehilangan segalanya. Sangat keras kepala. Gucangge. Siapa sebenarnya yang menyakiti siapa? Itu kamu. Kamu di belakangku. Menjalin hubungan dengan Xiao Tianze. Kamu yang membuatku kehilangan kaki. Dan benar-benar mengambil jantungku. Sekarang kamu bilang padaku, aku yang menyakitimu? Ada apa denganmu?
Anakku. Inilah akibat menyakiti orang, akhirnya merugikan diri sendiri. Kakak selalu merasa sudah cukup baik padamu. Sejak kapan kamu berubah seperti ini? Apa kamu benar-benar Gu Changge? Ada orang bawa ke rumah sakit. Lepaskan aku. Berani sentuh Kak Tianzeku, kalian semua harus mati. Teman-teman, barusan hanya insiden kecil. Sekarang kita lanjutkan pemakaman Changge. Yun Xuan, aku bersyukur bisa bersamamu. Mengantarkan Changge lama pergi, sambut kelahiran baru Changge. Apa maksudmu? Baru dan lama itu apa? Jangan takut, jalan ke depan, aku akan temani kamu. Song Yung Xuan, berani sentuh mocengku. Biar kamu mati. Kamu benar-benar Gu Changge? Itu penting atau tidak? Lagi pula Gu Changge? Bukan jantungnya sudah kalian ambil dan buang ke laut terbuka. Tianze, tolong aku. Gu Changge, sakit kan? Dulu Gu Changge lebih sakit dari kamu. Tapi Lele tenang, aku tak akan biarkan kamu mati. Aku mau kamu rasakan semua yang dialami Gu Changge. Dokter, tolong aku. Wanita itu mau bunuh aku. Tolong aku. Nona Gu, tenang, kami pasti akan bantu. Hubungi Tianze. Telepon Kak Tianze. Pak Shao kecelakaan. Sekarang sedang dibawa ke RS. Jantung Anda hanya bermasalah sedikit. Cukup ambil jantungnya, nanti baik-baik saja. Operasi kecelakaan. Operasi apa? Jantungku tak apa-apa. Lepaskan aku, lepaskan. Kamu sama Gu Changge satu kelompok ya? Ngapain sih? Lepaskan Changge. Changge. Kak Tianze, tolong aku. Cepat bunuh si lucu itu. Dia itu Gu Changge. Dia yang buat anak kita semuanya mati. Anak Changge, jangan takut. Aku telepon sekarang. Pak Shao, kita bertemu lagi. Shu Moshen, menindas wanita. Kau bukan laki-laki. Seperti Direktur Shao, kerjasama dengan wanita lain, membunuh istri sendiri, itu baru disebut pria. Shao Tianze, kau benar-benar kejam. Changge itu orangnya sangat sombong. Kau suap orang lain, bikin dia kehilangan kaki. Ambil paksa jantungnya untuk wanita lain. Salah satu perbuatan ini aja sudah pantas kau. Tenang. Aku takkan biarkan kau mati semudah itu. Aku mau balas kau berkali lipat. Ribuan kali lipat rasakan semua yang Changge alami. Ngapain bengong? Changge. Shao Tianze, adegan ini familiar? Dulu Gu Changge lebih tak berdaya dari kamu. Changge, kamu benar-benar Changge. Aku sendiri yang dorong kamu ke krematorium. Jadi hantu pun harusnya sudah habis terbakar, kan? Aku mau kakinya. Jangan. Bersenas. Yonjia. Bagaimana Tianze, tidak apa-apa? Hua Jiahui, kamu juga mau jadi musuhku. Mohon, aku cuma khawatir padamu. Takut kamu dimanfaatkan orang jahat. Bagaimanapun Shao Tianze orang Gukop, aku takut seluruh kota Yun. Tahu kamu ingin habisi keluargaku. Mereka semua bakal takut bisa bersatu melawanmu. Yang lain, aku Chumo Chen tak pernah anggap mereka penting. Song Yung Xuan, mau lihat Moshan demi kamu. Jadi musuh satu kota Yun? Nona Hu, apapun yang Chu Mo Chen lakukan, itu selalu keputusannya sendiri. Lagi pula, apapun yang Chu Mo Chen lakukan, ada hubungannya apa denganmu? Silakan. Pulang. Tianze! Kalau Tianze sampai terjadi apa-apa, Aku pasti seret kalian semua mati juga. Yunjia, tolong aku, Yunjia. Aku mau minum air. air sudah datang. Shao Tianze,
Aku sudah bilang, biarpun jadi arwah dendam, aku takkan biarkan kamu. Sekarang giliran kalian untuk menebus semuanya. Harus panggil kamu. Song Yung Xuan atau Gu Changge. Ku Changge. Kamu layak sebut nama itu juga. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu tidak mungkin bisa kembali. Tidak mungkin. Iya. Kamu sangat benci Gu Changge. Bahkan tulangnya kamu ingin buang ke laut lepas. Mungkin Tuhan juga merasa dia mati sia-sia. Makanya dia dapat kesempatan bangkit dari neraka. Gu Changge, kamu sudah mati? Untuk apa kembali? Kenapa harus hancurkan semua yang susah payah ku dapat? Kamu sejahat ini, mending jangan jadi manusia. Jadilah arwah saja. Gu Changge. Kakiku. Mana kakiku? Kakiku, kakiku, kakiku. Maaf. Shao Tianze, cedera kecelakaanmu parah. Kedua kakimu harus diamputasi. Sebaiknya jangan terlalu emosi. Kamu! Kakiku! Kau arwah bandel. Dibakar di laut pun tak mati-mati. Shao Tianze, apa yang sebenarnya Gu Changge lakukan padamu sampai kamu begini ke dia? Apa yang sebenarnya Gu Changge lakukan padamu sampai kamu begini ke dia? Gu Changge selalu sok di atas. Dan seolah-olah berbelas kasih, aku tak pantas membencinya. Kamulah yang hancurkan Gu Changge. Semua ini hanya demi harga diri yang kamu bilang itu. Gu Changge. Aku, Shao Tianze. Bukankah sudah menginjak harga diri? Demi menyenangkanmu, baru bisa dapat Perhatian putri kebanggaan langit Gu Changge. Aku tak pernah menyangka. Kamu melihat masa lalu kita seperti ini. Ternyata Gu Changge yang buta. Dia pantas. Sekarang kita mulai ke inti. Kakiku sudah kau ambil. apalagi yang kau mau. Bukankah dulu kau juga mengambil kakiku dan mencuri hatiku? Mengalahkan musuh harus lanjutkan sampai tuntas. Nona Shao, kamu barusan bilang Orang tuamu adalah... orang tua angkat Direktur Gu dan Shao, tapi semua di Yuncheng tahu. Orang tua Direktur Shao itu keluarga Shao yang dulu berjaya tapi jatuh. Dia penipu. Shao Xue, aku sudah sangat baik padamu. Kamu lucu, mau mengkhianatiku. Jangan sepanas itu dong. Harus simpan tenaga buat lihat apa yang akan datang. Menurut kabar terkini, CEO Gu, Shao Tianza, Diduga pakai jabatan. buat untungin diri sendiri. Pihak terkait sudah mulai investigasi. Ada berita lain bilang, mantan CEO Gu Group, hari pemakaman Laut Gu Changge. Sopir truk uang muncul. Menuduh CEO Gu saat ini. Shao Tianze menyewa pembunuh. Soal detail kasusnya, masih perlu diselidiki. Manis banget. Meski kamu harus mati, aku mau kamu kalah total dulu dan hancur sebelum mati. Kamu mau aku hancur, mimpi saja. Aku yakin para wartawan itu masih banyak mau tanya ke kamu. Jangan pergi. Gimana, masih oke? Tuan muda, nyonya muda. Jangan asal sebut, Tuan Huo belum menikah, mana ada nyonya muda. Nona Song hari ini belum sempat kenalan. Nama aku Huo Jiahui. Keluargaku sahabat lama Cu. Senang kenal kamu. Sudah lama dengar Nona Gomuda sudah menang Oscar. Akhirnya bisa lihat hari ini. Yun Xuan, ayo masuk ke rumah. Mohon, aku sudah kenal Motion beberapa tahun, tapi sebelumnya sibuk kerja terus, jadi jarang ketemu. Sekarang kangen juga. Mo Chen selalu populer di kalangan wanita. Baru-baru ini aku ingat ada aktris muda di dunia hiburan yang dekat sekali dengan Mo Chen. Benar kan Mo Chen? Aku mau ambil kopi dulu. Ku dengar dari Yunjia, peraturan keluarga Song lumayan ketat. Tidak boleh menginap di luar rumah. Tak disangka, Nona Song malah santai begini. Aku hanya mampir ke rumah tunanganku. Lalu kenapa Nona Huo? Kok larut malam masih di rumah pria lain? Mo Chen bukan pria lain. Kami keluarga terpandang. Kami sahabat kecil sejak lama. Aku dan Nona Huo, sahabat kecilku cuma satu. Yaitu Gu Changge. Lama tak minum. Kopi racikan khusus keluarga Cu ini. Bener-bener kangen. Tapi aku dengar, Biji kopi keluarga Cu. sudah diganti 3 tahun lalu. Nona Huo, jangan-jangan indera pengecapmu bermasalah. Mungkin kenangannya terlalu indah. Makanya tak terlupakan. Yun Xuan, sudahlah jangan ribut sama Nona Huo. Sudah malam, aku harus pulang. Mo Chen,
Kamu nggak mau antar aku? Hati-hati di jalan. Sayang kecil, juga ingin jadi orang penting. Benar-benar lucu. Mo Chen, He Jiahui sangat terobsesi padamu. Dia pasti tidak akan menyerah. Yun Xuan, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Bukan. Aku khawatir dia akan menyerang keluarga Chu, memaksa kamu menurut lewat keluarga lain. Kak, Ayah, kenapa di rumah? Aku dengar si Chu Mo Chen itu sudah punya tunangan. Ayah, bukan begitu. Mo Chen belum resmi bertunangan dengannya. Belum bisa dibilang tunangan. Tapi dia satu-satunya wanita yang diakui Chu Mo Chen. Sudahlah, kalau tidak ada apa-apa aku mau tidur dulu. Pesta ulang tahun kakekmu datang lebih awal. ayah, bagaimanapun, kakak juga anakmu. Kamu tak boleh tak membantunya. Tapi si Chu Mo Chen sudah punya tunangan. Keluarga Huo tak sudi paksa kakakmu masuk ke keluarga Chu. Ayah, coba pikir. Kalau kakak menikah dengan keluarga Chu, Buat keluarga kita, itu juga menguntungkan kan? Kakak tenang saja. Aku nggak peduli siapa tunangan Chu Mo Chen, siapapun tunangannya. Aku pasti bantu kamu. Kamu mau gimana? Besok malam, di pesta ulang tahun kakek, aku mau bikin Song Yung Xuan hancur reputasinya. Bukankah hari ini kamu dinas luar kota? Kalau nggak pergi nanti ketinggalan pesawat. Tadi rumah sakit kasih kabar, Xiao Tianze bunuh diri. Dan lagi, pesta ulang tahun kakek Huo. Dia undang kamu khusus. Aku, Iya. Kenapa? Kalau nggak mau pergi, temani aku keluar kota aja. sekarang keluarga Chu dan Gu sudah kena masalah. Keluarga Huo yang ketiga terbesar juga buru-buru muncul. Anak kedua kakek Huo. Sejak Hu Chichao meninggal, dia selalu jarang tampil. Tahun ini, baru pertama kali dia muncul. Aku benar-benar beruntung. Bagaimana kalau aku tunda jadwal? Temani kamu? Nggak usah. Aku juga ingin lihat. Apa rencana keluarga Huo? Apa yang mau mereka lakukan? Hati-hati ya, aku pergi cepat pulang cepat. Jangan khawatir, acara kecil. Aku bisa handle. Aku berangkat. Jaga diri ya. Sayang kecil, berani-beraninya sentuh Mo Chen-ku. Jauhi sudah aku bilang. Ini lucu banget cara dia goda orang. Bukan biasa, tinggi banget. Kalau bukan karena Tuan Chu, kenapa tetap lindungi dia meski tahu dia sudah sama orang lain, dia tetap saja lindungi dia? Transaksi barusan berhasil. Aku akan buat Song Yun Xuan kehilangan segalanya. Mau lihat dia masih bisa goda Mo Chen pakai apa? Kak Yunja, tenang saja. Song Yun Xuan hebat ini. bikin mati Direktur Xiao. Hari ini bagaimanapun juga aku nggak akan biarin dia lolos. Tunggu saja nonton drama serunya. Putri keluarga mana ini? Cantik banget. Dia itu dari keluarga Song, anak seleb kelas bawah. Katanya, dia juga dekat sama Tuan Chu. Nona Song, semua ini cuma orang kecil yang nggak tahu dunia, belum pernah lihat dunia, nggak usah pikirin. Cuma imut rendahan kayak gitu. Orang kayak gini, layak datang ke sini. Tuan Xue, Benar, harus diusir. Bikin malu keluarga Song. Song Yunjia, kenapa kamu marah-marah? Kakak, meski kamu nggak suka Nona Huo, nggak harus seperti itu. Di depan banyak orang begini. Jangan bertindak kasar. Diam kamu, bukan giliran kamu bicara. Kalau bukan karena kamu pasti sudah habis di tangan Tuan Yu. Sudah. Hari ini ulang tahun kakekku. Jangan ribut-ribut. Tuan Xue, bukankah kamu selalu tertarik? Sama si imut ini. Sekarang kesempatan bagus. Tuan Xue, jangan disia-siakan. Kamu memang pintar. Sini. Bawa si imut ini ke kamarku. Setelah aku selesai, giliran mereka. Oke. Tuan Hua datang. Salam Tuan Hu. Kakek, selamat ulang tahun. Silakan duduk semua. Pak Huo, terima kasih undangannya. Selamat ulang tahun. Kok dia yang datang? Nona Song, sepertinya kita pernah ketemu. Pak Huo mungkin salah ingat. Ini pertama kali Yun Xuan berkunjung. Nona Song, mari kita keluar istirahat sebentar. Silakan Nona Song. Kak, aku butuh ngomong penting. Sini sebentar. Aku masih ada yang mau dibicarakan dengan Nona Song. Masih ada urusan yang harus dibahas. Kalau ada apa-apa nanti saja bicaranya. Kak, biar Nona Song pergi ke kamar dulu saja. Aku ada urusan penting denganmu. Nona Song, begini saja. Biar orangku antar kamu ke kamar buat istirahat sebentar, ada apa? Nanti aku datang cari kamu. Baik, aku tunggu. Nona Huo pergi.
Silakan Nona Song. Kak, tunggu saja, lihat nanti. Song Yunshan pasti tamat. Aduh. Aduh. Nona Song, kenapa kamu? Aduh, perutku sakit. Di sana ada toilet. Tunggu aku di sini sebentar. Aku ke toilet dulu. Aduh. Putri kedua, situasinya berubah. Sogun sake toilet. Kakek, waktunya sudah hampir tiba. Pesta ulang tahun mulai sekarang. Jain belum kembali. Mulai apa? Mulai dari apa? Jangan pikir aku tidak tahu. Apa maksudmu sebenarnya? Putri kesayanganku. Kali ini untuk kakeknya, sudah siapkan hadiah spesial? Kamu jangan berniat kacau. Tunggu sebentar lagi. Mak, kamu terlalu berat sebelah. Bodoh banget, hal kecil saja nggak bisa. Orangnya sudah datang. Cepat ke ruang kontrol, bantu aku cari orangnya. Ya Nona kedua. Belum mulai sayang? Xiaoying belum balik. Barusan Xiaoying kirim pesan. Katanya semua sudah siap. Kalau begitu mulai saja. Pertama, terima kasih semua. Sudah sempat datang malam ini ke pesta ulang tahun ayahku. Semoga semua senang. Sebelum itu, Putri bungsuku, Huo Jiaying, telah menyiapkan hadiah khusus. Yang misterius untuk kakeknya. Ya ampun, tak nyangka. Nona keluarga Huo ternyata diam-diam sangat ekspresif. Memang orang biasa seperti kita nggak ngerti. Hadiah ulang tahun bisa sekreatif ini benar-benar membuka mata. Kota Yun pasti ramai kali ini. Kakek kok nggak apa-apa? Cepat cari. Bawa koget kemari. Bunuh orang itu buat aku. Sepertinya hari ini seru banget. Sampai minum juga. Aku cuma minum sedikit. Sedikit? Cuma sedikit. Setauku kamu nggak pernah selemah ini. Kamu datang. Aku langsung mabuk. Yunshan sudah mendingan. Kamu tuh begitu mabuk langsung mengacau. Kebiasaan buruk ini belum juga berubah. Minum air dulu. Apa tadi bilang? Aku bilang, Itu masih bisa bergerak. Mami, kamu harus bantu aku. Kamu harus balas dendam ke Song Yunsuan. Kamu juga sih. Ngapain urusin masalah kakakmu? Sekarang kan sudah jelas. Terlalu pintar malah jadi rugi. Bener-bener nggak tahu diri. Berani bikin masalah di wilayahku. Orang itu sudah diurus. Dia nggak akan muncul lagi di Yunchong. Ayah harus bantu aku hadapi Song Yunsuan. Aku jadi begini. Itu semua salah dia. Salah si imut itu. Nggak boleh biarin dia hidup. Song Yuxuan. Hanya mainan Song Yan. Anak terlarang bintang kecil itu. Berani-beraninya sentuhan aku. Asyong! Yang kamu maksud itu? Bukankah dulu kamu usir dari Yuncheng? Wanita itu kan kamu malah lupa. Yang kamu maksud Song Yuxuan. Putri Fensaidi. Asyong! Gadis menyebalkan itu. Pasti mau balas dendam sama kita. Pasti sebelum Fensaidi mati, dia suruh balas dendam ke kita. Diam. Aku sudah bilang di keluarga Huo kita nggak boleh sebut nama itu. Mami, kamu membunuh ibu kandung Song Yunshuan. Dia hamil anak ayahmu. Aku khawatir ayahmu akan menikahinya. Jadi aku menyuruh orang menggugurkan anak dalam kandungannya. Lalu menyebar kabar bahwa dia sendiri yang melakukannya. Tak kusangka, dia ternyata malah bersama putra kedua keluarga Huo yang bermasalah, Huo Qichao. Kupikir dia sudah terluka parah seperti itu, pasti tidak bisa bertahan hidup. Tak disangka. Dia malah melahirkan anak keluarga Song. Mami, menurutmu Song Yunshuan mungkin orang Huo juga? Kalau dia orang Huo, bagaimana aku bisa rebut Mo Qian kembali? Aku harus bergerak duluan.
Mohang. Kamu sudah bangun, masih pusing. Bukankah kamu harus dinas 5 hari baru pulang? Aku kangen kamu makanya pulang. Jadi aku pulang. Apa? Apa? Aku angkat telepon dulu. Silakan bicara. Tuan Chu, sekarang Huo sudah gabung dengan keluarga lain. Huo sudah gabung keluarga terkemuka lain. Bisnis Chu banyak yang terdampak. Bisnis Chu banyak yang kena imbas. Kontrak yang Anda bicarakan kemarin dari Zhang, juga dengan alasan dana kurang, mereka menunda. Belikan saya tiket pesawat, saya akan ke Zhang langsung. Bukankah ini kesayangan Tuan Muda Chu? Putri keluarga Song, kan? Nona Huo. Bukannya mau bicara bisnis kosongan tempat. Kau bilang bicara, ya bicara. Anggap aku Huiji siapa? Mau bicara boleh minum dulu botol ini. Ngapain bengong? Minum. Kamu pergi sendiri atau aku yang suruh keluar? Sekarang bisa bicara, Nona Huo. Song Yongxuan, kau kira cuma keluargaku Huo yang lawan Chu? Kau lupa, kamu masih punya kakak perempuan yang tergila-gila pada Shao Tianze? Wajahmu cantik, Nona Huo. Tapi jangan lupa, kakakku. Bisa korbankan segalanya demi Shao Tianze. Aku juga bisa. Jangan paksa aku. Soal ini ayahku yang urus. Aku tidak bisa putuskan. Kalau begitu, bantu atur pertemuan dengan ayahmu. Baik, aku setuju. Pergi. Tadi kamu sudah lihat semuanya. Sikapmu galak juga. Kayak Gu Changge. Tuan Huo, Silakan duduk, Nona Song. terima kasih sudah mengundang. Pasti maksudku, Nona Huo sudah sampaikan ke Anda. Ini pernyataan mundur dari aliansi. Silakan periksa kalau ada masalah. Bisa kita ubah langsung di sini. Song Yunxian, kamu benar-benar polos ya? Kamu pikir setelah menyinggung keluarga Huo, aku masih bakal melepaskanmu? Atau melepaskan keluarga Chu? Menyinggung. Nona Gukezuwa, kamu bicara soal skandal seksual malam itu. Song Yunxian, kamu ini lucu. Nona Gukezuwa, kamu sendiri gagal menjebak orang, malah balik dijebak. Apa? Sekarang mau pura-pura jadi korban? Berani-beraninya kamu sindir aku? Nona Gukezuwa, ini bukan rumah keluarga Huo. Kamu nggak bisa seenaknya marah-marah di sini. Mami, Chichong, Kurang ajar. Belum pernah ada orang berani menyentuh keluargaku di depanku. Nggak ada yang berani sentuh keluargaku di depanku. kalian mau apa? Song Yongxian, kalau kamu cari mati, jangan salahin aku. Tuan Huo, apa maksud Anda? Di kota Yun, kalau mau bikin seseorang menghilang tanpa jejak, aku, Huo Qixiong, masih bisa melakukannya. Tuan Huo, kalau Anda lakukan ini, nggak takut aku punya cadangan? Song Yongxian, kamu cuma lucu. Kata-kata dari orang lucu. Masih mau nakut-nakutin kami? Tuan Huo, sebaiknya lihat ini dulu baru bicara. Ayah, Jangan khawatir. Isi majalah ini bakal terbit atau tidak. Semua tergantung keputusan Anda. Ayah, jaga kesehatan ya. Ini masih bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan? Sudah berapa kali aku bilang padamu, jangan lakukan hal yang nekat. Kamu memang nggak tahu berhenti. Sekarang bagaimana kamu selesaikan ini? ayah. Mama juga cuma mikirin keluarga Hua. Sebelumnya sudah beberapa kali dan nggak apa-apa. Kali ini pasti Song Yunxian. Anak nakal suka bikin ulah. Kamu masih belah mama kamu sendiri juga bikin banyak hal memalukan. Nama baik keluarga kita jadi jelek gara-gara kamu. Tuan Huo tenang saja. Hati-hati sama bayi Nyonya Huo. Mama, kamu hamil? Jadi kamu tahu juga. Sembunyiin dari aku sama ayah ya. Sudah 3 bulan. Nona Huo, kamu sebentar lagi punya adik laki-laki lucu loh. Nyonya, kenapa kamu nggak kasih tahu aku kalau hamil? Jatuh nggak? Benar-benar rezeki dari Tuhan. Akhirnya keluarga Huo punya penerus. Enggak, ayah. Ayah kan bilang keluarga Huo milikku. Itu dulu. Sekarang ada adikmu. Tentu semua milik dia.
Tuan, awalnya aku mau beritahu setelah kandunganku stabil. Tapi malah jadi sekarang kasih tahu. Justru Nona Song, kenapa kamu tahu urusan keluarga Huo? Bukan aku sengaja cari tahu. Tapi kalian keluarga Huo. Kan keluarga besar terkenal di Yuncheng kan? Akhirnya ada saja paparazi yang kurang ajar. Oh iya, ngomongin soal rahasia keluarga Huo. Aku baru ingat satu hal tentang Nona Huo kedua. Song Yun Xuan, kamu lucu banget. Kamu kira asal ngarang cerita? Ayahku bakal percaya kamu? Tapi di video ini, memang itu kamu Nona Huo kedua. Isinya diceritain. Kamu suka pria beristri, Lalu buat istri saya pergi. bahkan sampai melukai kakinya. Ngaco, Song Yun Xuan, kamu ngawur. Song Yung Xuan, kamu ngawur. Ayah, ibu, kalian harus ajar orang ini. Ayah. Kenapa ayah ke sini? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sebenarnya aku mau makan bareng anak Chu. Ya, di sini. Terus dengar berisik di sini, ya mampir aja. Nggak nyangka malah kalian yang di sini. Tuan Huo minta maaf sudah merepotkan Anda. Sebenarnya hari ini kami mau tanda tangan kontrak dengan keluarga Huo, tapi suasananya jadi kurang menyenangkan. Kai, jelas kamu yang mengancam aku. Diam! Kamu masih punya muka bicara? Kamu anak bungsu keluarga Song kan? Aku ingat kamu. Kisyong, sabar. Bisnis itu pentingkan harmoni untuk dapat untung. Kenapa harus ribut dengan anak muda begitu? Ayah, benar. Kontraknya tetap lanjut. Anak bungsu keluarga Song pasti puas. Terima kasih Tuan Huo. Mirip. Sangat mirip. Sungguh mirip. Mirip kakek. Maksud Anda mirip siapa? Oh, hahaha. Mirip teman lama saya. Nona Huo. Kita semoga kerjasama terakhir ini lancar. Semoga sukses. Syukurlah kau tahu diri. Musuhin keluarga Huo, keluarga Song di Yuncheng. Tidak akan punya tempat berdiri. Nona Huo, sepertinya Anda salah paham maksud saya. Maksudku, Nona Huo juga segera punya adik laki-laki, posisi yang harus dilepas, akhirnya juga akan lepas kan? Misalnya posisi pemimpin Huo. Huo itu cuma milikku, Huo Jiahui. Semoga beruntung Nona Huo. Jangan harap ada yang bisa merebut barang yang jadi milikku. Kakek Huo, terima kasih. Memuji aku. Oke, kamu paling hebat. Aku hebat di bagian apa? Sepertinya ada yang sudah nggak tahan. Aku keluar sebentar. Ingat enggak? Ingat, tabrak mobil 4372 di jalan pulang? Pergi sana. Song Yung Xuan, kali ini kamu habis. Ayah, mau mampir ke rumah baru? Aku nggak terbiasa di rumah baru. Rumah lama lebih nyaman. Terserah kamu. Mampir ke rumah kakek. Oke. Katanya rumah lama keluarga Huo. Pemandangannya bagus banget. Kita pas bisa lihat. Kakek, sepertinya Nona Song harus lain kali ke rumah Anda. Aku dan dia masih ada detail kerjasama. Bagaimana kalau bicara lagi? Boleh juga. Tuan Huo, kalau begitu besok pagi-pagi aku datang lagi. Menurut Anda bisa? Urusan kontrak bisa dibahas kapan saja. Tapi Tuan Huo sangat mengundang. Berani menolak ajakan beliau? Tapi Bos Huo, mobil kita rusak. Nggak bisa jalan sementara. Kalau Bos Huo nggak keberatan, naik mobilku saja. Kalau begitu ya. Makasih, Chu Shao. ayah, aku sudah telepon. Supir buat jemput. Tunggu sebentar lagi. Nona Huo, kamu nggak suka mobilku ya? Mochen, bukan begitu maksudku. Udah. Kurang malu apa lagi sih? Cepat naik mobil. Pak tua datang. Gimana hasilnya? Ini HP si pembunuh. Bagus kerjanya. Itulah akibat perbuatan sendiri. Bodoh, kenapa nggak angkat telepon? Kak, lagi apa sih? Oh, ya nggak apa-apa. Seorang teman. Kak,
Ada apa? Gimana kalau kita cari orang buat bunuh si cute itu? Kamu kira aku nggak mau? Info terbaru, sebuah Maybach bernomor 4372 mengalami kecelakaan di persimpangan Cinggang. Ada 5 orang di mobil itu. Semua sudah dibawa ke RS. Kamu yang lakukan? Mereka sendiri yang cari masalah. Jadi maksud kamu, mereka mau celakain kita? Pantas kamu tiba-tiba ke rumah keluarga Huo. Bahkan pinjamkan mobil lagi. Jahui, kamu nggak apa-apa, Jahui. Pergi, kalian semua pergi. Nona Huo, meski kamu rusak wajah, nggak bisa marahin orang lain dong. Pergi. Nonaku ini benar-benar pecundang. Orang yang nyakitin kamu sekarang masih digendong Chumo-chan. Tapi kamu malah ngamuk di sini, usir orang yang mau bantu kamu. Kamu mau bantu aku? Jahui, kita teman. Orang yang menyakitimu juga menyakitiku. Aku dan kakak besar. Pasti akan balas dendam untukmu. Yunjia, wajahku rusak. Yunja. Tolong aku, kamu harus bantu aku. Perusahaan Huo milikku. Dia sangat mirip mendiang Kicau. Kalau aku tak periksa, aku tak akan tenang. Baik, Tuan Huo. Nona Song boleh pinjam sesuatu? Apa itu? Perlu sehelai rambutmu, Nona Song. Aduh. Kudengar, Bos Huo. Sekarang koma, putri sulung keluarga Huo wajahnya rusak. Putri kedua Huo. Patah tulang paha, dan Nyonya Huo. Karena sedang hamil, masih kritis. Song Yungshuan. Aduh, dua nona. Ada apa dengan kalian? Kalian keluarga pasien kan? Kondisi pasien kritis. Ini surat persetujuan, tolong tanda tangan sekarang. Apa yang kamu lakukan? Mama susah payah hamil adik. Kamu tak bisa tanda tangan. Jika tidak tanda tangan, Mama bisa bahaya. Dia memang ibu hamil tua. Tak bisa tanda tangan. Kamu takut Mama melahirkan. Adik akan rebut posisimu. Terserah kamu mau pikir apa. Aku mau tanya kakek. Halo kakek. Yang dikandung Mami juga cucumu loh. Jie Ying, nyawa orang dewasa lebih penting. Kakek, Anda buru-buru panggil aku ke sini. Ada apa? Yunshuan, anakku, kamu sudah menderita bertahun-tahun ini. Pak Huo, maksud Anda Yunshuan anak keluarga Huo? Apa? Aku anak keluarga Huo? Waktu pertama kali lihat kamu, aku merasa wajahmu sangat mirip almarhum Kicau. Benar-benar mirip. Tati, kamu undang Yunshuan ke keluarga Huo. Buat ambil barang Yunshuan untuk tes DNA kan? Tak disangka, kamu benar-benar anak keluarga Huo. Tuhan baik, tak biarkan garis keturunan Kicau berakhir. Akhirnya aku bisa serahkan Huo Group ke tanganmu. Pak Huo, Anda mau Yunshuan kelola Huo Group? Bukankah Huo Group selalu diurus Tuan Huo? Orang-orang di pihak Kisyong, kalian tak bilang aku juga tahu. Huo Group ini, kalau jatuh ke tangan mereka, pasti hancur. Kicau selalu jadi anak kebanggaanku. Tapi demi seorang wanita, dia putus hubungan denganku, akhirnya meninggal tragis di negeri orang. Kakek. Maaf, saya tidak bisa terima Huo Group. Apa? Kakek, bukan itu maksud saya. Lihat. Huo Group selalu dikelola oleh Pak Huo dan yang lain. Kalau Anda begini, tiba-tiba serahkan Huo Group ke saya dengan sifat mereka. Mereka pasti tidak akan diam saja. Dan kalau ayah saya masih ada, dia juga pasti tidak ingin Anda bermusuhan dengan mereka. Soal keluarga Huo ini, saya masih bisa putuskan. Tapi, Pak Huo, Yunshuan juga khawatir pada Anda. Berikan Yunshuan waktu untuk mencerna urusan ambil alih Huo Group. Bagaimana kalau besok saja? Yunshuan kakek terlalu buru-buru. Jangan salahkan kakek juga. Apa? Maksudmu kakek mau serahkan Huo Group ke Song Yungshuan si imut itu? Song Yungshuan ambil Moken saja belum cukup. Masih mau ambil Huo Group dariku? Jahui, apa kakek Huo sudah pikun?
Kenapa tiba-tiba serahkan Huo Group ke Song Yung Xuan, orang luar? Ayahmu benar-benar buta. Sudah diselingkuhi masih aja. Bawa anak orang lain pulang. Apa? Kamu bilang Song Yun Chuan itu keluarga Huo. Dia kira cuma andalkan orang tua bisa rebut Huo Group. Mimpi. Yun Xuan, tidurmu enak semalam? Yun Xuan, aku antar dia ke Ares dulu. Kakek, kenapa buru-buru? Jahui, bukannya kamu di res? Kenapa kamu keluar? Kakek, maksudmu apa? Cucumu udah keluar RS? Kakek harusnya senang dong. Atau sekarang di hati kakek cuma ada Song Yun Xuan aja? Diam, Yun Xuan itu adikmu. Hahaha. Adik, dia pantas? Dia saja rebut pria yang kucinta. Sekarang mau rebut Huo Group juga. Yun Xuan nggak pernah mau rebut Huo Group. Aku yang mau kasih dia. Kenapa? Aku sudah bekerja keras untuk Huo Group selama bertahun-tahun. Kenapa begitu ayah punya anak laki-laki langsung menyingkirkanku? Kakek, kau lebih parah. Sekarang mau serahkan Huo Group ke Song Yung Xuan. Aku benar-benar nggak terima. Aku setia kerja untuk Huo Group selama bertahun-tahun. Aku nggak terima. Itu hutang kalian pada dia. Jangan kira aku sudah tua. Aku nggak tahu apa-apa. Ayah dan ibumu yang bunuh Kicau. Juga Fan Chaidi. Kakek, itu mustahil. Pasti ada salah paham. Kakek mau ganti rugi ke Song Yung Xuan. Bisa kasih saham Huo ke dia. Atau rumah tua ini. Tapi Huo Group nggak bisa. Tanpa Huo Group, aku nggak punya apa-apa, kakek. Cekop. Pergilah. Keputusanku bulat. Ini kompensasi kami untuk Yun Xuan. Pikirkan lagi. Jangan cuma peduli Song Yun Xuan, lalu tak peduli hidup mati kami, kakek. Jahui. Jangan serakah. Huo Group sudah kutetapkan. Kamu yang memaksaku, kakek. Huo Group hanya boleh milikku. Chu Xiao Nona Song tidak apa-apa. Dia hanya terlalu lelah belakangan ini. Tidak perlu khawatir. Terima kasih. Sudah lebih baik? Nona Yun Xuan, ada kabar buruk. Tuan tua sudah meninggal. Apa? Ada apa? Kakek! Kakek sudah meninggal. Kakek, kakek! Mana kakek? Tuan tua sudah pergi. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Chu Xiao, setelah kalian pergi, Tuan tua jatuh ke lantai. Saat kami tahu, beliau sudah tidak bernyawa. Ada orang datang? Tidak ada. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu hilang dari Yun Cheng. Tidak ada. Baik. Nona Huo, semuanya sudah diatur. Selama kamu mau saat pemakaman Tuan Huo, tuding Song Yun Xuan. Sebagai pembunuhnya, yang lain akan dukung kamu. Saat itu, keluarga Huo jadi milikmu. Jahui, semuanya sudah terjadi. Bukan salahmu. Sekarang yang utama rebut Huo Group. Benar, keluarga Huo milikku. Huo Group milikku. Nyonya Huo, Nona Huo turut berduka. Pura-pura sedih saja. Song Yun Xuan, kamu yang bikin Tuan Huo meninggal. Sekarang masih mau bunuh orang tutup mulut. Mau pura-pura nggak kenal. Dengar-dengar keluarga Song, baru aja tanda tangan kontrak sama keluarga Huo. Katanya ribut sampai nggak enak. Bahkan kecelakaan mobil keluarga Huo, juga dia yang atur. Song Yung Xuan, hari ini meski kamu punya 1000 alasan, nggak bakal lolos juga. Berarti benar Song Yun Xuan yang bikin kakek mati. Aduh, Tuan Chu.
Adikku ini memang luar biasa. Sekarang makin berani saja. Kamu siapa? Kenapa bilang Song Yun Xuan yang bunuh kakekku? Apa kamu juga komplotannya? Nona Huo, saya juga nggak tahu kenapa ada orang bilang saya yang bikin Tuan Huo meninggal. Tapi kalau gitu, saya nggak takut hadapi siapapun. Aku Song Yung Xuan tidak takut fitnah. Mohon bantuan semua yang hadir di sini, jadi saksi untuk saya. Ini buktinya. Nona Song, kamu pasti tidak menyangka. Saya masih hidup. Pisau itu kamu tusukkan ke tubuhku, tapi gagal membunuh. Ada pelayan di sisi Tuan Huo, kan? Orang-orang di sekitar Tuan Huo semua sudah maju untuk bersaksi. Kasus ini hampir pasti benar. Song Yun Xuan lah yang bunuh Tuan Huo. Benar-benar di luar dugaan. Adik masih sangat muda, tapi nekat sekali. Berani membunuh demi menutup mulut. Nona Song, Tuan Huo baik-baik saja mengundangmu ke rumah tua. Setelah tahu putra kedua keluarga kami punya anak yang terlantar di luar, kamu lalu menyuap saya, membuat kebohongan, mengaku sebagai anak putra kedua, dan menghasut Tuan Huo untuk serahkan usaha ke kamu. Setelah Tuan Huo curiga, kamu langsung membunuh dia. Sulit mengenal hati orang lain. Sayang sekali Tuan Huo malah tewas di tangan orang seperti ini. Membunuh orang, katanya dia baru 18 tahun. Bagaimana bisa tega? Song Yung Xuan, ternyata benar-benar kamu. Pantas saja sebelum wafat, kakek menunjuk ke arahmu pakai jarinya. Dia ingin memberitahu kita, kau yang menyakitinya. Kakek, kau mati sia-sia. Orang seperti ini harus diusir. Dia di sini mengotori mata Tuan Huo. Benang, orang seperti ini harus diusir dari Yun Cheng. Chu Shao di saat seperti ini. Kau masih tidak bantu tunanganmu. Jangan buru-buru, pertunjukan belum selesai. Sabar dan terus tonton. Tak punya otak. Percaya saja apa kata orang. Orang yang salah adalah Nona Huo. Selalu ribut lebih dulu. Bagaimana kakek mati? Yang lain tidak tahu tidak apa-apa. Kau juga tidak tahu. Song Yun Xuan, kau yang bunuh kakek. Ada saksi? Kau masih mau tuduh aku? Huo Jiahui, demi kakek, aku sudah beri kau kesempatan. Kau yang tidak mau, kalau begitu, aku akan biarkan semua orang saksikan siapa dirimu sebenarnya. Semua pasti kenal Direktur Wang. Dia ahli forensik negara. Jenazah kakek dia yang tangani. Pasti yang dia katakan. Semua orang percaya kan? Tuan Tua Huo, laporan otopsi sudah keluar. Dia meninggal karena benturan di dahi. Kehilangan darah terlalu banyak. Semua, ini rekaman CCTV yang dipasang kakek. Tak sengaja merekam ini. Ini nggak benar. Mana mungkin aku bunuh kakek? Ini dia yang palsukan. Dia yang bunuh kakek. Palsu. Kalau tidak percaya video ini, bisa dikasih ke ahli forensik. Aku benar-benar gak nyangka Huo Jiahui. Kamu demi keluarga Huo. Tega bunuh kakek yang membesarkanmu. Dia yang paksa aku. Sayang aku bunuh kamu. Dasar tak berguna. Nona Song Yun Xuan, kami ditugaskan Tuan Ho Jiancheng resmi serahkan grup Huo padamu. Dan kami akan umumkan Mr. Ho Jiancheng secara langsung video yang akui identitasmu. Bantu kamu jadi CEO Huo. Tak nyangka Nona Song benar-benar orang Huo. Iya, kakek Huo sendiri. Akui kamu sebagai pewaris. Kakek, Yun Xuan, kamu sudah sadar? Gimana? kenapa aku? Dokter bilang kamu terlalu capek, harus istirahat. Aku nggak apa-apa. Max, bikin kamu khawatir. Jangan bicara bodoh. Yun Xuan. Tadi orang dari grup Huo datang. Mereka bilang, ingin kamu segera warisi Huo. Lihat kondisi kamu sekarang. Aku bilang mereka tunggu sebentar. Tidak, Mo Chen. Besok, tolong sampaikan ke mereka. Besok aku akan resmi jadi penerus Huo. Cu sekarang butuh Huo. Aku tak apa, tenang saja. Aku pernah bilang, aku akan bantu kamu ke tingkat lebih tinggi. Keluarga Song tak dihargai. Song Yun Xuan aslinya putri Huo. Jiahui, kamu mau nyerah gitu aja? Cuma bisa lihat orang yang menyakitimu masuk ke Huo. Yunjia, bantu aku Yunjia. Aku mau bunuh Song Yun Xuan yang manis ini. Aku mau bunuh dia. Jiahui, tenang aja. Aku pasti bantu kamu bunuh dia. Ayah, kumohon, tolong bantu aku sekali lagi. Yun Jia, Shao Tianze sudah mati. Sekarang Yun Xuan punya Huo. Kita tak bisa lawan dia. Tidak, ayah. Dia belum resmi jadi penerus. Kalau berani bunuh dia sebelum diangkat, Cu tak bisa bantu Huo lewati krisis ini. Song Yunjia, bangunlah. Shao Tianze itu tidak pernah mencintaimu. Kamu mau korbankan seluruh keluarga Song demi dia? Tidak, Tianze cinta padaku. Sebelum mati, dia genggam erat tanganku. Dia minta aku balas dendam. Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Hahaha, kakak.
Sampai sejauh ini, kamu pikir Song Yun-swan akan biarkan kamu jika dia tahu kamu memerintah Huo Jiahui bunuh kakeknya? Yung Qiang, Diamlah. Yung Qiang, kenapa kau sebodoh itu? Waktu itu aku cuma mau jatuhkan Chu. Aku juga ingin kita, keluarga Song, masuk jajaran elit. Bukankah itu juga impianmu selama ini? Hanya saja, aku tak sangka. Song Yun-swan begitu sulit dihadapi. Cuma dapat masalah. Sekarang sudah begini. Tampaknya keluarga Song harus bertaruh kali ini. Song Yun-swan pasti mati. Kamu dandan dulu, aku ke ruang depan. Pergilah. Nona Song, minum air. Ya, terima kasih. Halo Nona Song ya. Dia sudah pingsan. Song Yun-swan, waktumu habis. Terjebak. Sayang kamu sadar terlalu terlambat. Pelan-pelan, jangan ganggu Nona Song. Iya. Tugasku serahkan padamu. Senang bekerja sama. Kakak, sudah berhasil. Chu Mo-chen, tunggu, kamu lihat sendiri. Tunanganmu tidur dengan orang lain. Lihat apa kamu masih bisa tertawa. Lepaskan, aku mau bunuh si manis ini. Nona Huo, jangan emosi. Nanti bisa ganggu rencana Tuan Song. Balik bilang ke majikanmu, orang bodoh yang cuma bisa sembunyi di belakang wanita. Tidak pantas urusi aku, pergi. Song Yun-swan, waktumu sudah habis. Nona Huo. Aku jelas ingat aku tak pernah sakiti kamu. Kenapa kamu terus-menerus jebak aku? Sakiti kamu? Song Yun-swan, kamu rebut Motion, rebut grup Huo, dan hancurkan wajahku. Harusnya kamu mati kan? Karena kamu bilang begitu, maka kita tak perlu bicara lagi. Song Yun-swan, walau kamu tangkap aku suat, Song Yun-jia tak akan biarkan kamu lolos. Song Yun-jia, aku sampai lupa. Masih ada satu yang terlewat. Song Yun-jia tidak akan melepaskanmu. Semua, selamat datang. Di upacara pelantikan Nona Huo Yun-swan. Berikutnya kita undang Nona Huo Yun-swan naik ke atas panggung. Sekarang, mari undang Nona Huo Yun-swan untuk resmi menandatangani surat pengangkatan presiden. Bukankah sudah berhasil? Kenapa Song Yun-swan masih di sini? Song Yun-swan, aku tidak akan biarkan kau tenang. Terima kasih sudah datang ke upacara pelantikanku. Dengan kesempatan ini, aku juga ingin umumkan secara resmi, keluarga Hu akan bekerja sama dengan keluarga Chu dengan sepenuh hati untuk membangun Yuncheng yang lebih baik. Terima kasih. Wah, romantis banget. Sangat romantis. Begitu bahagia. Yun-swan, maukah kau menikah denganku? Song Yun-swan, kamu membuat Tianze mati. Kenapa kamu bisa sebahagia ini? Aku akan hancurkan kamu. Mo-cheng, anting yang kamu kasih jatuh. Sayang, aku akan cari.
Tunggu di sini ya, aku segera kembali. Siapa yang tangkap dia duluan, dapat hadiah 5.000. Cepat lindungi Nyonya. Lepaskan ah. Bodoh. Nyonya muda Chu diculik. Kalian semua tak berguna. Berani sentuh wanita gue bakal buat mereka mati. Ya, Memang cantik banget. Pasti seru banget main sama dia. Nggak sabar nih. Kali ini klien harus lihat wajahnya jelas. Oke. Hahaha, bocah cewek kecil. Hari ini gua mau coba yang baru. Kalian siapa? Berani sentuh gua mau mati ya? Memang mau sentuh kamu. Imut banget. Lihat tuh mukamu. Nggak tahu malu. Hari ini gua 2 kali lipat. Orang yang nyulik gua bayar kalian berapa? Gua bayar 2 kali lipat. Kalian kan cuma mau duit. Tapi punya duit. Juga perlu nyawa buat pakai kan? Gua tunangan Cumocet. Kalau sentuh gua, kalian yakin masih bisa hidup? Keluarga Chu, keluarga top di Yuncheng. Kak, gimana nih? siapa yang tahu dia ngomong bener apa enggak? Kalian bisa cek online. Tunangan Cumocet. Belalang yang masih meloncat setelah musim gugur. Song Yungshen, kau pasti tidak menyangka. Akhirnya harimu tiba. Ternyata bener kau yang mulai keluarga Huo gabung dengan banyak keluarga. Sekarang keluarga Musong juga terlibat demi balas dendam untuk Xiao Tianze. Benar-benar rela korbankan keluarga demi kebenaran. Tapi kau masih berani sebut Tianze. Masih berani sebut Tianze. Kau tahu tidak? Sebelum Tianze mati, dia pegang erat tanganku. Suruh aku balaskan dendam untuknya. Sekarang, akhirnya kau di tanganku. Dia orang yang sangat sombong. Tapi matinya tragis begitu. Mati di pelukanku. Jadi aku bersumpah. Aku pasti kuburkan kau bersama dia. Aku mau setelah mati. Orang-orang akan mencemuhmu. Mengataimu wanita murahan. Dipakai semua orang, keji. Bawa dia, habisi dia untukku. bilang di mana Song Yungxian? Aku bilang, mereka bawa orang ke gedung kosong di selatan kota. Songjia, Panggil aku apa? Songjia, kau sudah bunuh aku sekali. Mau bunuh aku lagi? Tidak, tak mungkin. Nama ini hanya Gu Changge yang tahu. Kamu tidak mungkin Gu Changge. Bukankah dulu kamu sendiri yang ambil jantung Gu Changge? Dulu aku sudah mohon padamu. Kenapa kamu tidak selamatkan aku? Sekarang aku kembali. Senang tidak? Gu Changge, kamu benar-benar Gu Changge? Jadi kalian tidak pantas mati? Kalian, aku tambah 10 juta lagi. Bunuh dia sekarang. Ayo cepat. Tapi dia orang keluarga Chu, kalau sampai ketahuan. Kalau tidak bunuh sekarang, apa tidak ada yang akan bilang ke Chu Mok En? Lepaskan dia, takutnya kita mati lebih cepat. Chiang, dia benar. Dengan uang banyak itu, kita bisa kabur ke luar negeri. Sembunyi. Mok En, akhirnya kamu datang. Yun Xuan, kamu tidak apa-apa? Ayo ke rumah sakit. Hei Chiang ah. Kamu mau apa? Dasar wanita sialan. Bukankah katanya itu adikmu? Sampai kita jadi musuh Chu Xiao. Tidak berguna. Kalau takut jangan buka bisnis ini. Ngapain? Lepaskan aku. Kamu tahu gimana kita perlakuin orang Chu Xiao? Kita juga akan perlakuin kamu begitu. Lepaskan aku. Aku jadikan dia sandera. Percaya Chu Xiao akan ampuni kita. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan. Jangan khawatir Tuan Chu, Nona Song baik-baik saja. Asal istirahat beberapa hari dia akan pulih. Lihat kan, aku bilang aku baik-baik saja, tapi kalian nggak percaya. Tuan Chu baru saja dapat kabar. Ditemukan Nona Song Yunjia. Dia diperkosa dan dibunuh di dalam sebuah van. Yun Xuan, Song Yunjia meninggal. Yuchuan, kau lucu banget. Kamu malah menyebabkan kakak kandungmu mati. Song Yun Qiang, sekarang aku bagian dari keluarga Huo. Siapa yang kau bilang kakakku? Itu kamu. Kamu yang bikin Yunjia meninggal, bahkan menyebabkan ayah kena serangan jantung. Sekarang dia masih dirawat intensif. Kak, ayah sadar dan ingin ketemu Song Yun Xuan. Bukan begitu, apa ayah pikirannya udah kabur? Kenapa dia mau ketemu dia? Buat apa ketemu dia? Mau ketemu kita aja. Suruh dia sendiri datang ke sini kalau mau. Kamu... Nona Huo, lihat ini dulu.
Surat wasiat, surat wasiat. Tuan Chu, saya mau berikan 50% saham keluarga Song kepada Nona Huo. Harap Tuan Chu bisa lepaskan keluarga Song kami. Apa ya, Ayah? Gila ya? Benar, Ayah. Dia yang bunuh kakak. Mana bisa serahkan Chu Group ke dia? Diam! Tuan Song, kau pikir kami akan peduli dengan sedikit saham Song? Chu Mo Chen jangan terlalu keterlaluan. Tuan Muda Chu, Shu Mo Chen, aku akan bunuh kamu. memang benar sebelumnya. Pihak Song yang salah duluan. Tapi Yunjia sudah kehilangan nyawa karenanya. Tuan Chu, aku harap bisa berhenti sampai di sini. Kalau aku bilang tidak, Shu Mo Chen, jangan terlalu berlebihan. Harus sampai mati-matian? seperti semut lawan pohon, tak tahu diri. Chu Mo Chen, kamu begini ke keluarga Song tak takut keluarga besar lain kecewa? Mereka bersatu melawan keluarga Chu. Cuma mereka. Chu Mo Chen, jangan terlalu sombong. Gabungkan semua keluarga besar di Yuncheng. Nona kedua Song, seseorang bernama Liu yang meneleponku, katanya beri dia 8 juta. Dia tidak akan datang. Bersaing dengan Tuan Shui, anak. Song Yungshuan, kamu lucu. Siapa Liu Yang? Aku tidak mengerti. Anak apa? Kak, jangan dengarkan omong kosongnya. Lihat apa saja kebodohanmu hari ini? Ayah, Tak peduli dunia berubah bagaimanapun, cinta kita tetap abadi. Tak peduli wajahmu bagaimana berubah, aku Chu Mo Chen akan selalu mencintaimu, melindungimu, memberi semua yang kau mau, sampai akhir dunia, sampai laut kering dan batu hancur. Chu Mo Chen, kamu sudah tahu sejak lama aku Gu Changge. Benar kan?